Halo, saya di sini akan memberikan tips dan trik kepada kalian bagaimana caranya mengerjakan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Simak terus ya. Beban dibayar di muka, contohnya. Pertama, sewa dibayar di muka. Kedua, asuransi atau premi asuransi dibayar di muka. Ketiga, iklan dibayar di muka. Halo, kali ini kita akan belajar tentang penyesuaian beban dibayar di muka. Nah, biasanya ini bagian akun beban dibayar di muka itu yang biasanya bikin kalian sepaneng ya. Namun kali ini Bu Anissa akan memberikan tipsnya bagaimana cara mudah untuk mengerjakan akun penyesuaian beban dibayar di muka. Nah, yang pertama yaitu kalian pahami dulu konsep harta dan beban. Artinya apa? Artinya adalah simak tabel berikut ini. Biasanya di dalam jenis kegiatan beban dibayar di muka itu ada 3 jenis, yaitu ada sewa, iklan, maupun asuransi. Misalnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi saya bilang pahami konsep harta dan beban. Maksudnya adalah kapan kita menggunakan metode harta, kita dapat menggunakan metode harta yaitu pada saat di dalam neraca saldo itu ada akun sewa dibayar di muka. Namun, kapan kita menggunakan metode beban, yaitu jika pada neraca saldo terdapat akun beban sewa. Begitupun dengan iklan. Kapan kita menggunakan metode harta, yaitu jika di dalam neraca saldo akunnya adalah iklan dibayar di muka. Sedangkan kita menggunakan metode beban jika di dalam neraca saldo akunnya adalah beban iklan. Nah, dengan asuransi juga seperti itu. Yang kedua, tentukan metode pencatatannya. Cara menentukan gimana? Sesuai dengan tabel yang tadi, kita bisa menggunakan metode harta jika akunnya adalah sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, maupun asuransi dibayar di muka. Nah, ini adalah tipsnya untuk memahami apa akun yang berpengaruh ketika kita menggunakan metode harta, yaitu dengan rumus HBHH. Rumus ini digunakan untuk mempermudah mengingat kita dalam mengerjakan penyesuaian beban dibayar di muka. Apa sih HBHH itu? H itu adalah menggunakan metode harta, berarti debitnya adalah beban, kreditnya adalah harta, dan nominalnya adalah sebesar yang hilang. Nah, jika di dalam neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka, artinya kita menggunakan metode harta. Apa sih akun yang berpengaruh? Yaitu karena tadi rumusnya HBHH hanya adalah metode harta, B-nya adalah beban sewa. Berarti debitnya adalah beban sewa. Kreditnya apa? Kreditnya akun harta, yaitu sewa dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang atau yang sudah kita lewati. Nah, selanjutnya, kapan kita menggunakan metode beban? Nah, untuk mengingatnya kita menggunakan rumus BHBB. Apa BHBB? B-nya adalah menggunakan metode beban, debitnya
akun harta. Kreditnya adalah akun beban sebesar berapa? Sebesar yang belum atau yang belum kita lewati. Jika di dalam neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka, artinya kita menggunakan metode harta. Namun, jika di dalam neraca saldo terdapat akun beban sewa, artinya kita menggunakan metode beban. Nah, ini adalah contohnya. Ketika kita menggunakan metode beban, debitnya adalah akun harta, yaitu iklan dibayar di muka. Kreditnya adalah beban iklan. Sebesar berapa? Sebesar yang belum atau yang belum kita lewati. Nah, ini adalah contohnya. Di dalam membuat jurnal penyesuaian, kita harus berkaca pada neraca saldo awal. Di sini sudah tertera data neraca saldo awal dari Laundry Kinclong. Nah, kita lihat di dalam neraca saldo terdapat akun apa? Oh, ternyata ada akun beban sewa. Berarti kita harus menggunakan metode beban. Tadi soalnya adalah sewa dibayar di muka untuk 1 tahun, dibayar bulan Juni 2023. Nah, dengan menggunakan metode beban, tadi rumusnya adalah BHBB. Akun sewa dibayar bulan Juni. Kalau selama 1 tahun berarti bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Sedangkan pada neraca saldo adalah tertulis periode 31 Juli. Kalau kita membayar bulan Juni sampai dengan bulan Juli kita membuat neraca saldonya, berarti ada 2 bulan yang sudah kita lewati atau yang sudah hilang. Nah, kalau selama 1 tahun, kalau yang sudah kita lewati 2 bulan, berarti yang belum kita lewati adalah 10 bulan. Cara penghitungannya adalah 10/12 dikalikan dengan Rp1.200.000 sama dengan 1 juta. Mengapa 10/12? Karena tadi rumusnya adalah BHBB, sebesar yang belum, berarti yang belum adalah 10 bulan. Dibagi dengan 12 itu adalah 1 tahun. Dikalikan dengan beban sewa yang dibayarkan yaitu Rp1.200.000. Jurnalnya adalah, kalau menggunakan metode beban, jurnalnya adalah debitnya harta yaitu sewa dibayar di muka, kreditnya yaitu beban sewa. Nominalnya adalah Rp1 juta. Begitu teman-teman. Terima kasih. Es rambutan isinya selasih. Cukup sekian dan terima kasih.